Selamat datang di dalam pembicaraan kita mengenai pernikahan ideal bersama saya, Coach Lawrence. Pada hari ini, kesempatan ini saya ditemani oleh brother saya, Pak Christian. Ya. Halo Pak Christian. Halo Sobat Cinta semua. Apa kabar? Ya, puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Oke. Boleh cerita nih latar belakangnya Pak Christian? Oke, Sobat Cinta, nama saya Christian. Saya udah berkeluarga, menikah dengan istri itu untuk tahun ini 22 tahun, ya. Dan saya sama Coach Loren ada di sebuah organisasi yang namanya Full Gospel Businessman International. Dan saya di Full Gospel ini, FGBMFI, ada sebagai National Deputy Director Departemen Doa, Departemen Prayer. Ya, kira-kira itu perkenalan singkat kali, Bro. Ya. Oke. Ya. Jadi Christian ini sebagai pendoa yang luar biasa gitu ya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, Sobat Cinta, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai karir yang mapan dulu atau menikah dulu. Ya, tentunya ini adalah topik yang sangat menarik, di mana menjadi satu tantangan bagi setiap pria yang mau masuk ke dalam jenjang pernikahan. Ini jadi satu momok gitu ya. Mereka harus berpikir mau mencapai karir dulu yang mapan supaya matang dulu, atau masuk dulu, menikah dulu, baru nanti pikirin karir ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai masalah tersebut. Oke, Bro Christian. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk awal nih ya. Menurut Bro Christian sendiri nih, ketika masuk dalam pernikahan itu, ketika mau masuk nih ke dalam pernikahan itu, lebih mementingkan karir yang matang dulu, atau ya menikah dulu baru nanti pikirin karirnya? Gimana menurut Bro Chris? Ya, baik, Coach. Kita mesti satu persepsi dulu kali ya, Coach ya. Ya. Apa itu karir yang mapan? Apa itu karir yang matang? Kan kira-kira begitu ya. Menurut saya sih begini, kita balik dulu ke firman Tuhan. Ya. Bahwa di Kejadian pasal yang kedua, Sobat Cinta, itu ada sebuah peristiwa di mana Adam itu diciptakan oleh Tuhan Allah dan ditempatkan di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Dan di sana tugas dari Adam itu apa? Tugas dari Adam itu adalah memelihara dan mengusahakan taman itu. Itu. Dan setelah Adam melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab tentunya, maka ada sebuah hadiah yang disiapkan oleh Tuhan Allah kepada Adam, yaitu seorang Hawa. Nah, dari peristiwa ini kita bisa tahu bahwa seorang pria itu harus mempunyai sebuah tanggung jawab yang namanya pekerjaan. Gitu. Tentunya dengan pekerjaan itu dia bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan income buat dirinya sendiri. Gitu. Dan dikatakan lanjutan daripada ayat itu adalah dibilang begini, maka seorang laki-laki meninggalkan kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya, dan menjadi satu dengan istrinya. Itu. Dan terus dilanjutkan, apa yang jadi satukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ayatnya bilang begitu. Meninggalkan ayah dan ibu di sini menurut persepsi saya, bukan kita harus bye-bye papa, mama, dan segala macam. Nggak kayak gitu, Coach. Tapi bagaimana dia sudah tidak menjadi tanggung jawab dari ayah dan ibu. Gitu. Baik secara keuangan, secara pendidikan, lu harus bagaimana menjadi orang, nasihat-nasihat itu sudah selesai gitu. Dia harus sudah menjadi pria dewasa yang sanggup mencukupi dirinya sendiri, dan kalau memang dia mau menikah berarti harus bisa mencukupi juga pasangan dan keluarganya berikutnya. Kira-kira begitu, Coach. Iya. Jadi kalau dari pembicaraan bahwasanya ketika seorang pria mau masuk dalam pernikahan, berarti dia harus punya karir dulu gitu ya. Betul. Baru nanti berbicara mengenai karir yang mapan. Iya, betul. Iya, jadi harus ada pekerjaan tetap, sudah bisa mencukupi diri sendiri, lalu dia punya tujuan-tujuan, impian-impian yang akan dicapai, gitu. Dan tentunya semuanya harus di planning lah ya dengan baik ya, supaya apa? Supaya nanti setelah dia menikah nggak jadi amburadul tuh, gitu secara keuangan. Karena kan ini problem juga di keluarga ya, Coach ya, soal keuangan ini.
Ya, kira-kira begitu Coach kalau menurut saya. Ya, jadi cukup menarik sekali bahwasanya ketika kita mau masuk ke dalam pernikahan itu nggak bisa asal ya Bro. Betul. Jadi kita harus planning kan terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai planning ini sangat menarik sekali nih. Kalau menurut Bro Christian sendiri nih, bagaimana bisa membuat planning tersebut? Apa Bro Chris pernah buat planning dulu sebelumnya dulu? Iya, jadi saya menikah tahun 2003 ya, Coach ya. Kita berpacaran itu 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Iya, jadi saya dan istri itu dulu satu kampus. Oh iya. Ya, di Surabaya. Satu kampus di Surabaya. Ketemu dan pertama kali ketemu itu pertama kali masuk kampus itu, ya kita berteman. Habis berteman jadi teman baik, habis jadi teman baik jadi sahabat, habis dari sahabat jadi pacar, ya terus jadi istri. Apa nih? Ini luar biasa ini. Ini di planningkan dulu gitu ya. Jadi Iya. waktu pertama kali kenal itu udah kepikiran menjadikan dia sebagai pacar atau belum nih? Enggak, belum ya, dong. berarti Ya. cuma mengalir. Mengalir, gitu ya. ya, Oke. ya, karena kita satu kampus, terus cukup sering ketemu gitu ya. Terus habis itu satu geng lah istilahnya ya, satu teman main dengan teman-teman yang lain juga gitu, satu teman main dan akhirnya kami dekat gitu. Dekat, nggak langsung jadi pacar juga Coach. Oh, Jadi teman baik, lalu jadi sahabat, dan kemudian baru nextnya baru pacar gitu. oke. Pacaran pun setelah kami lulus kuliah. Oh, berarti 4 tahun juga ya, Iya. berarti ya. Ya. Kurang lebih udah jadi sahabat 4 tahun baru masuk ke dalam pacaran. Iya, karena gini Coach, kalau soal planning tadi, ya, karena sekarang kita tahu ya bahwa kita punya yang namanya budgeting untuk pernikahan. Iya. Ya, ini kan kita bicara kalau soal karir dan menikah itu kan bicara soal duit juga kan ya, financial gitu. Bagaimana kita udah bisa settle secara financial gitu. Kita punya budget untuk pernikahan itu ada gitu. Jadi kita mesti plan tuh. Ya, apa impian pernikahan kita? Ya, bagaimana skalanya dan segala macam. Itu kan kita udah punya gambaran lah. Ada keinginan begitu, terutama buat yang cewek sih kayak gini-gini biasanya gitu. Dan bagaimana kita bisa mencapai itu tanpa hutang, Mas. Ini Gitu. penting gitu ya. Jadi jangan menikah dengan hutang. Iya, Karena nanti udah masuk dalam pernikahan, pusing lagi mikir bayar utang iya, ya. betul. Oke. Karena saya menjumpai itu Coach, dimana karena mungkin apa ya, keterbatasan A dan keterbatasan B, dia menikah dengan hutang, dan endingnya sih rada berantakan sih. Iya, tiap hari pusing mikirin bayar utang. Iya, belum bisa mencukupi diri sendiri, masih perlu bayar utang lagi. Wah, ini repot. Jadi Iya. pastikan dulu nih Sobat Cinta, ketika mau masuk dalam pernikahan itu, kita sudah harus settle bahwasannya ya tidak harus mampak, tapi minimal kita sudah bisa mencukupi diri kita sendiri dan kita bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk membangun pernikahan tadi. Iya, Ya, iya. kira-kira seperti itu ya Bro Chris ya. Betul Coach. Jadi Iya, harus ada planning terlebih dahulu. iya, Pertanyaannya adalah begini, Bro Christian. Ya. Ketika kita sedang pacaran nih, ya kan kita juga tadi mau kumpulin uang, terus kita mau membangun finansial kita. Nah, tentunya kan juga satu dilema ya. Ketika kita sibuk bekerja, tentunya kita juga harus mengimbangi dengan pacaran tadi. Gitu. Kira-kira itu bisa jadi bermasalah nggak gitu? harusnya sih kalau kita punya cara berpikir yang dewasa, itu harusnya tidak masalah, Mas. Gitu. Makanya saya bilang, ada satu quote bilang, boy is always be a boy. Gitu. Itu nggak boleh terjadi untuk Sobat Cinta. Kita jadi boy boleh, Iya. tapi setelah kita sudah mau masuk ke usia menikah, kita harus jadi man, jadi pria yang bertanggung jawab. Gitu. Karena itu kita harus bisa, kalau orang yang sudah secara dewasa, pria secara dewasa dan bertanggung jawab, dia harus punya yang namanya prioritas. Gitu. Kenapa orang kok bisa sampai nggak bisa bagi waktu? Biasanya karena dia tidak bisa mengatur skala prioritas. Gitu. Dia enakin yang enak diduluin gitu.
main game melulu, istilahnya kayak begitu, nongkrong sama temen itu diprioritaskan buat hidup dia gitu. Jadi kalau sudah menjadi dewasa, dia harus tahu mana prioritas yang utama, mana prioritas yang kedua, mana prioritas yang ketiga gitu. Ketika kita sudah bisa mengatur ini, sudah menjadi pria yang dewasa, maka yang namanya karir tetap jalan, yang namanya hubungan pacaran itu kan membangun komunikasi ya guys. Iya kan, bukan cuman enak-enakan gandengan tangan ya dan lain-lain, kan kayak begitu juga. Iya. Ini kan bangun komunikasi kan. Bagaimana saling mempererat komunikasi gitu, bisa saling mengenal ya. Ya kalau udah married kan katanya nggak bisa diretur gitu tuh. Oke, ini menarik sekali Sobat Cinta. Ketika kita berbicara mengenai antara karir dengan pernikahan, itu harusnya bisa berjalan beriringan. Ya. Ya, jadi bukan satu hal yang harus kita pisahkan antara membangun karir dengan membicarakan pernikahan. Tetapi ini adalah merupakan satu alur di mana ketika kita sedang membangun karir kita juga sudah harus mempersiapkan pernikahan kita. Ya. Nah, kira-kira nih ketika kita sedang mau masuk dalam pernikahan, kira-kira ada nggak tekanan-tekanan dari orang-orang sekeliling kita, misalnya nih untuk ayo cepat dong married, kamu udah umur berapa nih, jangan pikirin karir dulu. Kira-kira Bro Krisna pernah mengalami hal seperti itu? Iya, dalam hidup saya sih saya mengalaminya. Itu kenapa kok saya mengalaminya? Karena saya ini ada keluarga besar, ya, dimana setiap senior saya, kakak saya itu menikah. Gitu. Tidak ada yang tidak menikah, semuanya menikah, dan range umurnya itu kurang lebih hampir sama. Jadi ketika sudah kakak yang pas di atas saya menikah, ya otomatis dorongan untuk saya menikah itu makin kuat gitu dari keluarga gitu lah. Oh, ini udah waktunya nih, kamu kan udah umurnya udah cukup gitu ya, kerjaan kan sudah ada segala macam. Jadi ya ada hal-hal semacam itu ada. Kita di budaya timur sih masih ada ya kayak gini-ginian ya. Hari raya pasti ditanyain. Iya, hari raya, iya, gitu betul. Ya. Setiap kali ngumpul keluarga ya, itu. Hari raya. Oke, jadi kalau seperti itu, tekanan itu harusnya menjadi motivasi atau malah menjadi satu beban bagi kita. Gimana, Bro Christian? Harusnya bisa menjadi motivasi. Itu. Menjadikan motivasi. Motivasi. Ya? Gimana tuh ceritanya? Yang pertama kita harus sudah punya pasangan dulu dong. Iya, kalau nggak mau nikah sama siapa? Iya. Jadi kita bicara konteksnya udah punya pasangan ya guys. Ya, jadi konteksnya kalau kita sudah punya pasangan, otomatis ada dua yang akan mendorong kita untuk bisa meningkatkan diri. Yang pertama keluarga kita sendiri, yang kedua pasangan kita. Ya, otomatis kalau buat cewek ya, buat cewek, buat pasangan kita, itu dia juga akan mikir gitu, saya umurnya udah berapa, pacaran udah berapa tahun, masa cuma dipacarin terus kan gitu ya, kapan dinikahin gitu. Jadi dorongan itu pasti ada, secara tidak langsung maupun secara langsung gitu. Secara langsung ya langsung ditanya gitu, kapan lu mau nikahin ke saya gitu. Tapi secara tidak langsung kan kita bisa lihat gestur dia, kode-kode dia dan segala macam gitu. Jadi itu harusnya membuat kita motivasi untuk apa? Kalau kita masih mikir karir gitu ya, wah saya masih pengen berusaha, pengen punya karir ini, pengen. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang selain berkarir misalnya di dunianya dia punya side job juga untuk saling makin ngumpulin uang dan segala macam ya, masih perlu ini, masih perlu itu. Oke, kita mesti meningkatkan diri juga, bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk itu ya. Dan satu titik ya, kalau memang kita sudah berpacaran dengan membuat komitmen hubungan pacaran ya, kita harus berpikir untuk supaya kita bisa menikah. Ini tanggung jawab, gitu. Ini tanggung jawab. Kita nggak bisa macarin anak orang terus-menerus, gitu. Kita harus punya satu langkah. Ini sebuah langkah yang menentukan ya dalam hidup kita, gitu loh. Nah, oke, hari ini, tahun ini, tanggal ini. Kira-kira gitu, Coach. Motivasi. Ada motivasi ya. Motivasi.
pernikahan itu bukan menjadi satu beban untuk malah menghambat karir, tapi boleh dikatakan ini adalah selaras. Yes, Ya, selaras. ketika kita sedang membangun karir kita juga harus memikirkan untuk membangun Pernikahan. karena betul tadi dikatakan waktu akan berjalan terus. Nggak Ya. mungkin kita pacaran nggak ada batas akhirnya gitu ya. Nah ini menarik sekali gitu. Oke, kalau berbicara mengenai planning, nah dari Bro Christian kira-kira bagaimana nih ketika dulu sebelum married Ya. punya planning, Ya. kapan mau menikahnya? Kira-kira udah pernah membuat planning seperti itu tadinya? Ya, saya waktu menjelang pernikahan, saya ada planningnya, gitu. Memang nggak secara apalah terinci, tertulis dan segala macam. Tapi dalam diskusi kita dengan pasangan kita dan dengan keluarga tentunya itu ada planning, gitu. Sebab begini, Coach, kalau untuk pernikahan itu selain kita mesti memikirkan hari H, itu ada uang yang harus kita keluarkan, ada budget yang kita harus spend, pesta, gitu. Dan hari-hari ini beda dengan waktu kita, Coach, gitu. Makin lama makin mahal. Ya, dulu yang namanya foto ya udah cuman foto dan video. Ya, sekarang ada foto pre-wed, ada foto di ini apa namanya di area pernikahan gitu. Ya, foto liputan, hari H, ada sangjit, macam-macam gitu. Kita bicara soal foto gitu ya. Ini cuma foto aja gitu. Jadi macamnya makin banyak. So budgeting untuk pernikahan makin lama makin gede gitu ya. Kita mesti menyesuaikan itu dan kita mesti planning, oh skala kita punya wedding itu segini. Ya. Disesuaikan dengan kemampuan. Iya, jangan memaksakan ya. Zaman sosmed sekarang kan sering orang memaksakan yang dia tidak mampu. Ya, jadi kita masih punya sebuah kemampuan untuk bisa mengukur kemampuan kita dan menaruh itu untuk budget pernikahan kita. Jadi menyesuaikan. Oke. Selain budget pernikahan, kita masih memikirkan tempat tinggal. Penting ya. Penting. Rumah bisa aja bukan rumah yang baru atau beli. Gitu. Bisa aja kita masih kos atau kontrak, tapi kita udah harus mempersiapkan ya, karena hari ini kita nikah nih, Coach, tinggalnya di hotel dong ya. Besok mau tinggal di mana? Kamu susah tinggal di hotel gitu. Iya, masa pisah lagi tinggal masing-masing kan enggak juga gitu loh, kan udah harus tinggal bersama gitu. Iya, sebuah tempat tinggal, sebuah tempat di mana kita mau membangun keluarga kita. Kira-kira begitu. Oke, kalau berbicara mengenai tempat tinggal nih, menurut Bro Christian, lebih baik tinggal bersama orang tua atau keluar dari rumah orang tua? Ini menurut pandangan saya akan lebih baik kalau sobat cinta, pasangan muda yang habis menikah itu tinggal sendiri, lepas dari orang tua. Itu kalau menurut saya akan lebih baik. Kenapa? Karena di situ dia belajar banyak, gitu, mandiri, ya, untuk bisa saling membangun keluarga tadi dengan suaminya, dengan istrinya, gitu. Karena semakin banyak intervensi pihak lain, menurut saya, itu akan semakin membuat persoalan dan masalah dalam keluarga makin. Ini kalau menurut saya, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan pasangan baru ini masih tinggal dengan orang tua. Ada banyak alasan kali ya, Coach ya, yang mungkin bisa jadi alasan soal uang masih belum cukup gitu. Atau di rumah papa, di rumah bapak, di rumah mama masih ada kamar yang nggak kepake gitu. Orang tua sudah tua. Iya, iya, atau nemenin orang tua karena sudah tua gitu. Jadi itu masih oke. Itu sepanjang kita bisa mengendalikan, kita punya keluarga, kita punya kesepakatan, kita punya komunikasi yang baik gitu dengan kita sendiri, dengan orang tua kita, dengan misalnya mertua kita gitu. Itu yang perlu dibangun gitu. Tapi sebaiknya memang bisa. berbisa. Memang alangkah baiknya kalau
karena firman Tuhan juga mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ya dia akan bersatu dengan istrinya. Artinya ketika kita mau masuk dalam pernikahan, alangkah baiknya kalau kita bisa meninggalkan rumah orang tua. Karena kenapa? Karena ketika tinggal bareng mungkin pasangan kita mungkin masih biasa gitu. Tapi bagi pasangan kita, mereka masuk ke dalam satu wilayah baru, satu keluarga yang baru, tentunya juga menjadi satu tekanan. Ya, ketika dia harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, dengan budaya dan kebiasaan dan lain sebagainya. Ini tentunya akan menjadi satu beban tersendiri ya bagi pasangan kalau kita tinggal bersama dengan orang tua. Oke, menarik sekali nih Bro Christian ketika kita berbicara mengenai karir atau pernikahan. Nah, tadi kita bicara mengenai kita harus memplanningkan. Bagaimana ketika kita sudah memplanningkan, tapi kayaknya kok masih jauh gitu ya, udah dikejar-kejar, tapi ya kita kan nggak tahu kondisi keuangan kita, tahu-tahu misalnya kena PHK. Padahal kita sudah planning, ya kan? Nah, bagaimana mensikapi hal tersebut ketika kita sudah membuat planning, tapi planning itu tidak bisa kita capai? Oke, orang secara umum ya, baik dalam bisnis misalnya, dalam pekerjaan, dalam apapun lah, biasanya orang punya plan A, plan B, kan kira-kira begitu Coach ya. Jadi kalau ininya nggak bisa ya kita ke arah sini ya. Yang paling penting di sini adalah komunikasi, gitu. Ya tentunya kita punya target dong. Ya si cowok misalnya, kita sebagai cowok, kita konteksnya udah punya pasangan ya. Kita married umur segini, gitu. Kita married berapa tahun lagi? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita kan punya planning begitu. Ya, ini kan plan A. Ya, dengan perencanaan, oke, saya punya karir akan naik, gitu. Saya punya bisnis akan berkembang, gitu, dan lain-lain. Ini kan planning. Dan supaya planning itu tercapai, harus upgrade diri. Makanya tadi saya bilang itu motivasi. Ya, motivasi kita untuk mengupgrade diri, semakin ahli dalam bidang kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Itu kan namanya upgrade. Nah, kira-kira kan begitu Coach. Nah, tapi benar bahwa kadang-kadang planning nggak berjalan sesuai rencana. Ya, ada menurut saya sih ada plan B, gitu. Dimana kita komunikasi. Oke, kita panggil kita bicara sama pasangan kita, Dek atau Yang atau apalah ya, gitu. Nah, ternyata seperti ini kondisinya, gitu. Kita akan pakai plan B. Kita undurin misalnya setahun lagi dengan planning yang berubah, gitu. Dulu skala pernikahan kita segini misalnya, kita kecilin, gitu. Dulu target tamu misalnya 500, gitu. Kecilin jadi 150 orang atau 100 orang. Intimate wedding, gitu. Otomatis biaya semakin lebih kecil. Kata Masya, ya? Iya, terus nikah tamasya, gitu. Karena esensi dari pernikahan bukan perayaannya, bukan pestanya. Esensinya adalah bagaimana kita membangun keluarga, gitu. Menjadi keluarga yang ya mempunyai tujuan-tujuan ilahi lah dalam hidup keluarga ini. Kira-kira gitu Coach. Ya, jadi planning bisa berubah. Ya, tapi Tuhan bisa berkati kita, gitu. Ketika kita sudah menikah, Tuhan bisa berkati kita. Ya, waktu itu kita baru mulai akan memplanningkan lagi bagaimana kehidupan kita ke depan. Ya, kira-kira begitu Coach. Walaupun kita sudah mempunyai planning, tapi jangan khawatir ya, ketika planning kita tidak tercapai, ya itu semua bisa di-adjust. Iya, bisa di-adjust, betul. Nah, jadi kita tidak terpaku kepada apa yang sudah kita planningkan. Karena ketika kita sedang berusaha, mungkin kadang-kadang kita mengalami kegagalan dalam bisnis ataupun dalam perusahaan kita berkarir, kita kena PHK atau apapun itu bentuknya. Ketika tidak sesuai dengan planning, ya tentunya kita harus punya rencana-rencana selanjutnya. Iya. Ya, dan tentunya yang terpenting adalah dibicarakan. Iya, komunikasi. Iya. Ya, karena betul faktor perceraian itu komunikasi nomor 1, di mana 56% daripada pasangan yang bercerai itu ya karena tidak adanya komunikasi yang terbangun. Ya, oke. Bro Chris, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara mengenai planning, ya, terus kemudian nih kira-kira nih apalagi yang harus dipersiapkan nih ketika kita mau masuk ke dalam satu pernikahan? Ya, seperti yang firman Tuhan tadi bilang ya, bahwa ketika kita sudah menjadi seorang pria dewasa, ya,
mental kita harus menjadi pria yang dewasa. Pria yang dewasa tadi saya bilang bahwa dia mengerti soal prioritas, gitu. Dia mengerti soal tanggung jawab, gitu. Dia mengerti bagaimana dia menjadi imam, ya, membangun keluarga dengan atas dasar Tuhan. Istilahnya begitu, ya. Jadi saya ini sekedar info aja, Coach, ya. Jadi di gereja pun saya diminta juga untuk menjadi konsultan pranikah. Itu ketika kita berkonsultasi dengan pasangan-pasangan yang menikah, yang kurang 3 bulan lagi mau nikah nih, kurang 2 bulan lagi yang mau nikah gitu. Saya dan istri sebagai konsultan pernikahan mereka gitu. Biasanya pertemuan 2-3 kali lah kira-kira gitu, membahas banyak hal. Dan di situ kita selalu sisipkan yang sifatnya Tuhan sebagai dasar pernikahan. Itu bagaimana kamu bisa membangun kerohanian, terutama di seorang pria harus jadi imam. Kamu harus bisa berdoa, kamu harus mendoakan istrimu. Kan seringkali orang bilang mama, ibu sebagai tiang doa. Menurut saya mah yang menjadi imam harusnya yang berdoa. Kita sebagai suami, sebagai papa itu harus menjadi imam yang memberkati mereka. Gitu. Jadi secara kerohanian juga harus makin bertumbuh. Gitu. Secara skill, apalah soft skill, hard skill, semuanya apa yang di dunia pekerjaan kamu mesti upgrade. Gitu. Itu. Jadi jangan cuma jadi ABG terus. Kita mesti grow menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Iya, itu Coach, kira-kira. Terus belajar. Ya, sama seperti kita di sini di Pernikahan Ideal, kita terus mempersiapkan materi-materi untuk membantu para pasangan yang sudah mau menikah ataupun yang sudah menikah. Ya, jadi panteng terus nih di pernikahaниdeal.com. Ya, juga ikuti setiap talkshow kita di dalam Instagram di @pernikahan-ideal. Bro Chris, menurut Bro Chris nih, yang paling penting itu adalah untuk masuk dalam pernikahan itu adalah mempersiapkan keuangan atau mempersiapkan mental yang lebih penting. Wah, ini pertanyaan dua-dua penting. Dua-dua penting. Mental untuk menikah itu harus siap. Ya, keuangan tentunya juga harus siap. Gitu. Karena kalau waktu kita menikah semuanya duit. Ya, melek juga semua biaya jalan gitu ya. Melek biaya jalan. Makin deket ke hari H, makin banyak yang mesti dilunasin itu kan. Yang menikah pun begitu melek udah harus bayar tagihan ini, tagihan ini banyak sekali gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk mental begini, Coach, ini kalau menurut saya gitu. Karena kita yang udah biasa mengatur hidup sendiri. Setelah itu kita harus punya pasangan yang hidup bersama gitu. Dimana kebiasaan-kebiasaannya itu seringkali yang saya lihat, dan ini juga pengalaman pribadi saya, itu bertolak belakang antara kita dengan pasangan kita, antara suami dengan istri gitu. Itu seringkali yang namanya kebiasaan itu bertolak belakang ya. Nah, ini perlu mental gitu, bagaimana kita bisa menerima ya. Menurut saya sih begini Coach, untuk mental ini seringkali ya kita sebagai seorang cowok gitu ya selalu punya pride gitu. Nantinya ini pemikiran seorang cowok, rata-rata cowok-cowok di luar sana, nantinya gaya hidup istri saya harus ikut gaya hidup saya. Cara hidup istri saya mesti ikut cara hidup saya. Selera dia mesti ikut saya. Seringkali seperti itu, kita menuntut pasangan kita berubah. Ya. Yang terjadi sebaliknya. Dua-duanya saling menuntut ya. Gitu. Nah, justru yang harus penting adalah penerimaan dan penyesuaian. Ya. Ini kalau menurut saya, dan itu butuh mental seorang pria. Nggak bisa mental anak ABG. Gitu. Makanya buat sobat cinta mesti punya mental seorang pria. Iya, yang bertanggung jawab, yang nggak cuma menuntut, yang bisa memberi, melayani. Nah, kira-kira gitu, Mas. Itu soal mental. Kalau soal duit mah nggak usah diceritain, nggak usah dikasih tahu juga udah tahu. Jadi mental itu juga sangat penting ya sobat cinta ya. Ketika kita masuk ke dalam satu pernikahan, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan. Pernikahan tidak hanya kita berpikir secara umum yang enak-enaknya aja. Yeah. Ketika kita
kita bangun tidur ada yang masakin, ketika kita makan terus ada yang cuci piring, ketika kita mandi ada yang siapin pakaian kita, ketika kita pulang kerja jitin. Nah seperti itu ternyata ya Christian ya. Jadi ketika masuk dalam pernikahan itu banyak sekali yang harus kita persiapkan. Makanya ikuti ya pernikahan ideal. Oke, sampai di sini Sobat Cinta pembicaraan kita dengan topik karir dulu yang mapan atau pernikahan dulu. Ya, sampai jumpa di acara-acara berikutnya di mana kita akan membahas topik-topik yang lebih relevan yang tentunya pasti akan bermanfaat bagi Sobat Cinta semua. Sampai jumpa Sobat Cinta.